Yo, selamat datang di WTS. WTS. Yo, WTS tau gak? Yo, WTS. Tahu kan? Yo, WTF. Si anjing coklat. Yo, WTS. Yo, WTS. Gue tahu bu, lu butuh fill-in kan? Fill-in tuh, oh iya, tahu. Boom. Boom. Side light on, Cengit. side light on. Bagus. Ya kan jadi agak warmy gitu kemarin. Seks banget ya. Iya cuy, sumpah. Kenalin diri sendiri. Saya Zulfikar Iqbal. Saya masyarakat biasa. Saya Zulfikar apa aja? Ya apa aja? Kamu Ya saya sibuknya apa? sekarang lagi nggak ngapa-ngapain. Ya, nganggur. Iya. Tapi kamu menganggap dirimu nganggur nggak? Enggak sih. Nggak. Kenapa? Aku lagi semedi. Lagi balik melihat diriku sendiri lagi. Kayak terlalu banyak berkelana. Ya. Terus membangun ini deh, pelan-pelan. Gitu. Ceritakan tentang loteng. Wih, Wah, ini pasti suka kamu kalau cerita loteng. iya bener. Loteng. Loteng itu disunat itu. Kamu tahu kan? Itu buat titit. Ya, ini trigger nih. Trigger. Fluctuate trigger ini. Loteng sebenarnya di kamar yang gua pengen coba sulap jadi studio gua aja sih. Nah, Gitu. Jadi ya di sini karya-karya gua lah semua. Ini di balik ini nih ada karya gua nih. Ini waktu itu pamerannya di Carlton. nah, Ini ada pameran tunggal pertama gua nih posternya. Salah satu karyanya ini seri. kodok. Bukan. Oh ini. Oh, apa ini? Ini termasuk ke dalam seri Hidden Face pameran gua 2012 atau 13 lah. 13. Ini ada poster pameran 2014. Ini sebenarnya sini tadinya gua mau pasang ini semua, Bu. Selfie gua semua. Ini udah ada gede satu Rolling Stone. Iya, ini satu Stone. Terus ini salt print nih X-ray gua. Nih gua digambarin bagus. Itu gua selfie, nih gua selfie. CV. Gitu pokoknya ini about me, pengennya sih gitu. Bagus yang di episode sebelumnya ya? Hah? Bagus yang ada di episode Iya, sebelumnya. iya. Bagus sat ayam namanya. Bagus Satiana. Kelihatan aja. Enggak lah, yang foto banyak nih kecil-kecil ini. Ah, Waktu itu ini mungkin dari 2000 berapa ya? Gue sambil garuk tonton tadi. Enggak. ya gak mau ya. Ayo ditulis Bukan gitu. ini bukan 2009, maksudnya 2011. Jaim. 2012 2014 lah kurang lebih. Foto sebanyak ini. Enggak banyak ini, malah dikit menurut Pasti gue. lebih banyak dari ini kan? Iya, ini karena kebetulan waktu itu sombong. iya, tapi jelek juga cuy, kayak enggak jelek sih apa ya? Mereka. Bukan kayak emang yang enggak terlalu belum yang Iya. buat lah gitulah, emang kayak daily gitu. Ya atau mungkin emang kamu kayak gitu, maksudnya kayak Iya sih. ya, biasa aja udah. Iya sih, betul sih. Nah. Kayak enggak ada yang apa ya? Bukan poinnya bukan dari visualnya sih, dari apa yang mau disampaikannya kalau gua. Kamera. Wih. Oh, ini buku. Ini proses bikin buku waktu itu. Hmm. Bikin buku kan gua disiplinnya gue emang gue bisa cetak. Ya. Terus sama teman gue yang misalnya atau yang ngurasi bukunya atau yang edit bukunya kayak gue lebih enak kayak wah gue jembreng gitu fotonya di meja atau di apa kita lihat bareng. Nah ini salah satu prosesnya waktu itu. Kayak gue punya ini, terus gue tumpuk bekas buku ini gue tumpuk kayak wah itu banyak banget ya, masih ada malah sisanya gitu. Sampai bertumpuk-tumpuk foto cetakan gue gitu. Terus ya udah gue tempel-tempel aja. Sebenarnya ini licik aja sih, ini waktu ini baru jadi gitu loh, yang baru jadi belum dicat, terus kayak dicat nggak ya, belum punya duit juga satu, kedua Dia kali. iya bingung gitu mau warnanya apa, ini nggak kali tempel aja lah. Kerekam gak sih? Gimana lu? Rekam. Oh, rekam. Ayo lanjutkan. Loteng. Terus gitu. Dicat apa enggak? Iya. Akhirnya. Enggak, ini aja ditempel. Oh, ini kapian doang ya?
Inian apa Iya, sih? Cuk. Kapi. Iya, Kapi ya. Kapi. Apa sih namanya? Di apa? Apa sih Gus? Nah, Gus dia tukang nih. Bahasa Indonesianya itu apa? Kapi itu? Aci. Kapi. Iya. Kapi. Sep. Sep. Kapi. Muhammad Kapi. Serok. Iya, itu mah printer. Oh iya. Xerox itu, Mas. Wah. Itu mah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Kapi namanya itu, Mas. Kapi ya. Kapi. Berarti emang modelnya kamu nggak mau yang neko-neko ya? Enggak juga sih. Neko-neko. Ini aja ngakalin aja sih sebenarnya. Mau neko-neko mah mau. Enggak mungkin enggak. Emang neko-nekonya sejauh apa kalau misalkan ada kesempatan gitu? Diapain lagi lotengnya gitu? Oh, loteng. Ya. Enggak sih kalau pasang jendela satu di sini, tapi ternyata gue salah menentukan arah matahari goblok. Jadi selama ini kamu ngeliat matahari dari barat ya? Dari sana, dan gue kan jarang sholat juga ya, gue lupa gitu, ternyata sana barat goblok. Jadi gue pengen bikin jendela nih di sini bulat. Nah, gue tipikalnya tuh orang nggak mau maksa, kayak santai aja. Gue pengen dapat jendela vintage yang bekas gitu tapi bulat. Ya udahlah nyantai. Ini kayak dapetin gebyok ini pun juga lama. Pintu ini ya, pintu-pintu kuno ini ya. Iya. Kalau aku nyebutnya pintu kuno. Gebyok. Jadi Oh namanya gebyok. 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 namanya. Gebyok. Jadi tuh waktu ini baru jadi itu tahun lalu itu pas gue lagi di Myanmar kan. Ngapain Jadi tuh? ah, Ngapain tuh Myanmar? pameran festival foto lah sana gitu. Ah. Terus ya udah tak tinggal gitu. Jadi nggak tak awasin kan, nggak gue awasin. Ternyata nggak sesuai ekspektasi aja lah pokoknya intinya gitu. Terus banyak yang belum kelar, tapi udah gue tinggalin tuh. Jadi waktu itu udah pengen dibeliin pintu, tapi kayak pintu biasa gitulah. Terus kayak, aduh jangan deh, ntar aja deh, mending duitnya gue simpen dulu, karena gue nggak pengen pintu kayak gitu. Terus gue cari-cari, wah ternyata mahal. Tapi di sini udah di ini nih, temboknya udah dibikin buat pintu yang satu gitu, sama jendela gitu. Jadi pintu sebelah sini, jendela sini. Terus kayak, ini pasti nggak asik nih kalau kayak gini ya kan. Ya udahlah, tapi gue langsung tempatin. Jadi gue berbulan-bulan tuh gue tidur tanpa pintu dan jendela. Waduh. Beneran gitu. Yang masuk semua tuh. Oi, gue kembali. Assalamualaikum gitu yang masuk gitu. Untung gue bisa ngomong sama binatang kan. Iya. Ya udah di depan gue tulis nyamuk dilarang masuk kecuali tanpa seizin pemilik. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Anjing. Ya kita sambut nyamuk. Gabut. Kamu mau pilih yang di kantong kanan saya atau tirai nomor 3? Saya pilih pil biru. Pil merah rasanya strawberry ya. Cuma sama aja. Dah. Lah. Sorry, Loteng. Loteng itu. Lu sebetulnya- siapa sih? Ini siapa nih? Sebenarnya Tamu rahasia nih ya. Tahu. Nah, ini kita sambut tamu rahasia teman dari Zulfikar. Setiap orang saya akan bekali satu alat musik. Lalu Anda pilih yang mana? Anda pilih yang mana? Nah, sambil ngomong aja gak apa-apa. Yes. Nah ini alat untuk komunikasi sama tetangga nih. Iya. Aku punya nih. Makanya ini kan buat komunikasi sama Beo. Gus. Diam Gus. Oh iya. Gitu ya. Ini buat ngomong sama Beo. Kan ini alat komunikasi sama tetangga. Tangga kewan ya. Yoi. Ini salah satunya ini. Ini Van Gogh. Ya, dikenalin namanya siapa? Ini namanya Van Gogh. Kenapa Kenapa? Van? Marah dia. Ya apakah kita belum ada sih aman. Gila banget sih. Gila lu, kalau minum 2 ini kembung langsung. Terus gue tuh gak punya kamar. Dari dulu tuh gue pengen buat punya kamar. Jadi gue baru punya kamar tuh 2 tahun ini. Jadi ini setahun apa 2 tahun nih? Belum sampai 2 tahun lah, mungkin setahun lah. Jadi kayak tadinya nih depan rumah gue itu ada dak gitu. Terus gue mikir bangun lah di atas gitu. Ternyata disambut baik dengan kakak dan nyokap gue. Keluarga ya. Iya, kakak dan nyokap. Udah. Kecil.
gitu. Nah ini tadinya pengen dibagi dua gue sama abang gue tapi nggak jadi gitu. Jadi bagi dua dan sempit banget. iya makanya ya kan. Jadi kayak Barack Obama. Iya. Indonesia bagian dari diri saya. Michelle Obama. Akhirnya jadi kamarmu sendiri. Lah Mas putus kemana? Masku kan udah nikah. Baru nikah kemarin Januari, jadi dia tinggal sama istrinya. Ya ini ya keadaan lah ya. Iya betul. Akhirnya punya kamar pribadi. Iya akhirnya jadi itu menyenangkan juga sih. Jadi kayak dari dulu emang pengen dekor kamar, pengen apa. Ya dulu sih ada kamar, tapi kan berdua kakak gua. Oh, gabung. Dan gue sudah melakukan ini sejak dulu, tapi di sana itu tadi kan kalau masuk tuh toilet kan ada meja yang buat taruh makanan. Nah di situ meja kerja gua. Nah itu tembok, itu tak tempel semua apa gitu. Itu adalah foto-foto juga ada. Usaha tembok ditempelin biar usaha untuk ini ya melihat dunia lebih luas ya. Karena kamu tidak mau melihat polosan putih gitu ya. Sebenarnya enggak sih, ya mungkin ya itu. Cuman kalau gua selalu misalnya ini ada kalau yang di sini rencana nih work in progress. Di sebelah sini. Sebelah sini. Nah, yang work in progress ini yang lagi ini nih, yang instax ini nih. Oh, yang foto-foto instax. Foto-foto instax nih work in progress. Work in progress. Jadi kalau gua punya work in progress, biasanya gua tempel di tembok yang kalau bisa gua lihat terus. Supaya apa? Supaya gue inget, oh iya ya, gue lagi ngerjain project ini nih, gue lagi ngerjain project ini gitu. Nah itu biasanya yang gue tempel di tembok situ. Waktu itu yang di kamar bawah adalah project yang lagi gue kerjakan. Bisa notes-notesnya, bisa apapun sih. Ya kayak kerja sama kayak pas ngeliat, oh iya ya, sticky notes gitu. Fungsinya mirip gitu, cuma visual. Nah, maksudnya dengan instax ini nanti dipenuhi instax juga apa? Satu ruangan itu dipenuhi foto lagi? Enggak. Jadi maksudnya work in progress itu kan banyak ya. Kalau gue kan emang sukanya story. Jadi gue menyusun story itu dari foto-foto. Nah biasanya fotonya itu fotonya banyak biasanya. Nah biasanya dari banyak itu kan gue akan kurasi. Gue akan pilih foto mana yang jadi pembuka, penutup, foto isi yang mana. Terus foto ini enaknya ketemu sama yang ini gitu kan. Nah itu kan kalau kita jembreng di meja gitu kan kita kayak nggak tahu ya. Ya udah kita susun. Kita pilih dulu. Pertama kita pilih gini. Terus kita pilih kita susun. Nah kayak ini tuh gue baru nemuin susunannya. Sama baru nemuin pasangannya nih. Kayak foto yang ini cewek sama kucing ini. Ya gue mau deketin sama si foto kucing ini. Pengen nyeritain soal malu-malu. Puzzle gitu ya? Iya persis kayak puzzle. Dan ini kayak urutan. Gue pengen diakhiri sama foto yang sana. Ini foto ini satu rentet kayak gitu. Jadi gue mencoba menyusun. Dapat apa lagi, tempel lagi. Kayak, oh ini temennya fotonya main ini, tak tempel lagi gitu. Wah, jadi kayak ini nyambung gitu ya. Sama ini juga, sama foto-foto lain ini, gede-gede ini. Nah yang atas ini sebenarnya awalnya gue pengen experience cetak. Cetak maksudnya? Ini beda-beda nih kertasnya semua soalnya. Iya. Kok kayak fotokopi gitu ya? Nah ini itu kertas foto yang gua print di tahun berapa tuh ya? 2014. Sama sebenarnya satu seri sama yang sana bekas pameran di Kemang iya. Tapi ini posisinya waktu gua tumpuk itu di depan. Nah ternyata hasilnya lebih biru. Iya. Wow. Jadi kertasnya apa sih? Foto paper. Oh, bukan foto paper ini ya? Ya white print. Print rental itu bukan ya? Bukan. Kadang biasa. Noritsu Kan biasanya kadang-kadang. Iya. Iya, ternyata wah tuh lah mahal itu. Iya itu ini ada Strathmore, ini HVS, ini matte paper, itu art paper, itu transparent, itu wet print yang kontak sheet. Ya ternyata beda semua. Jadi experience cetak. Sekalian nyoba-nyoba medium ya. Oh iya pasti kalau itu gue dari dulu. Dari kuliah emang gua tipikal yang seneng experience di fisik. Iya. Maksudnya kayak apa ya? Kamu memandang fisik tuh kayak gimana sih? Maksudnya kayak sangat ini juga arsip-arsip lama kan? Maksudnya kan tadi kan bilang arsip lama terus ada gambarnya bagus ini. Ini gambar tangan atau gambar tangan dari digital. Gambar tangan. Waktu itu, apa? Fisik kan? Itu waktu apa ya Gus gambarnya? Oh itu Gus, apa Gus? Sketsa pulang kerja Gus. Masih baca komik. Sketsa pulang kerja Gus.
Oh iya, kita pulang acara di foto. acara di Vodcop. Terus kayak wah aku foto-foto kan sekalian, terus ada bagus juga, terus kayak gue gambar apa ya, oh Gus lu gambar gue gambar lu, jadi gue saling menggambar tuh ya kan. Terus nih tulis nama nih Jul, keahlian suara kartun. Suara kartun. Iya. Kenapa kamu beli suara kartun dia? Udah bagus lah. Oh iya. Kenapa suaranya kayak apa? Iya. Ampun jangan. Bener kan? Ampun jangan. SpongeBob suaranya, Cuk. Kita bisa explore suara-suara ini ya. Kayak SpongeBob apa kayak Sunil masih gue? SpongeBob. Bisa Oh. SpongeBob keluar 3. Apa gue jadi dubber aja ya? Nah, kan Ya mungkin bisa Bagaimana ditambah mengawali jaringan. awal-awal mengawali profesi jadi dubber tuh gimana? aku bisa minta ke follower. Wah. Oh iya. Follower banyak aja ya. Iya. Ini silakan Nggak Jul apa-apa. untuk kartun apa ini ya? Iya. Tok ditulis di Tuh Mas. Gitu. komen di Tuh kan? Gitu kan? mirip ya? SpongeBob bisa. Mirip ya? Kok bisa? Bisa. Apalagi yang suara-suara Dulu gua di- Larva. Wah. Anjing kagak ngomong larva gitu. Kita juga bisa teriak-teriak terus di pitch. Gitu. Fisik. Larva. Kenapa? Wih gila. Dia Kamu masih sangat fokus iya, ya. dia emang Oh iya, iya. sangat Tugasmu kita ya. kemana-mana aja. nggak apa-apa. Bu nanti kalau aku kelihatan di sensor. Oh, nggak bisa. Nggak bisa ya? Aku belum punya ini. Kalau Ini sensor. interupsi di interview gua sih nggak Oh iya, sopan ya, lu. di sensor nanti, di sensor. Dikat Oh. ya. Ini namanya Bos ya? semi Bos. bintang tamu. Bos. Kenapa arsip fisik menurutmu? Romantis. Wah, Satu. sejauh apa romantisme? Satu. Poin satu. Gak tau ya, gue kayak di generasi fisik deh orangnya. Kayak Kalian tahun berapa kalau boleh tahu? 91. Poin satu. Generasi fisik nggak? Muda, iya. Muda. Muda tapi luar biasa. Ya fisik itu. Fisik kan? Nah, 91. apalagi nih, kamu ada koleksi ini juga ya? Proyektor 8 mm juga ya? Ada wasit Lu punya teman apa punya lu sendiri? nyaku. Dulu kan punya, dulu apa? Bawa sempet bawa. Itu punya lu sendiri. Nyaku. Katanya punya teman. Enggak, ini oh. Punya temen. Iya, gitu punya teman. Enggak. Ini temen gua, terus habis itu kamu bilang kayak yang pas proyektornya nyandet itu nggak bisa masang 8 milinya kan. Terus aku kan telepon kamu. Terus kata kamu udah latihan nih aku buat ini gitu. Jadi gimana? Oh ini aja ini. Kamu bilang dia punya teman. Enggak kali. Di luar gitu. Tak tanya temenku kali. Nah. Iya dia Oh, dia si itu loh, si Adit Kineforum tau gak sih? Kok Adit Kineforum? Adit Salak, kok Adit Salak? salah. Kok salah film? Iya yang punya Salak film apa? Salah film itu yang dia produksi apa nyuci Goblok gua nyuci nggak apa tahu. namanya? Iya gitu. Iya. Orang Film 8 mili itu juga. Iya betul. Aduh lupa lagi. Aduh gua juga lupa lagi. Goblok. Ya itulah pokoknya. Iya dia nah. Binatu Cahaya Mandiri. Binatu. Nah, gua kenal dia. Nah, Gua menganggap dia adalah bukan teman diskusi gua gini-gini. Nah, mungkin waktu itu maksud gua adalah ntar gua tanya teman gua gitu kali. Kalau ini punya gua. Ini. ini dibawa pas Kini Forum main ke akhir tahun lalu ya ini ya. Tahun lalu cuy. Itu Emang di bawah ada Kineforum ya? ada. Kamu kan sempet bawa. Enggak. Lupa nih. Bukan gua sempet dibawa. Kan yang pertama gua bawa yang Iya. kita setel di atas. Iya. Nah, abis itu yang guanya nggak ada, yang Iya. dipakai di Vodcop. Nah, itu yang Kineforum ya? Iya, pas Oh iya, itu nggak ada gua. Oh, itu punyamu tapi. Punya aku. Sama yang di atas. Yang di sini nih yang di jadi yang dipakai tripod ini. Kita nggak pakai tripod nih kameranya. Hebat kan kita? Iya. Tapi Ini- pakai proyektor. Proyektor. Lebih Iya, mahal proyektor. nih dari tripod. Ini berarti analog versus digital nih. Oh iya benar. Songong. Gitu ya. Iya. Fisik romantis pertama. Ada lagi nggak alasannya? Satu, terus kedua apa ya? Banyak sesuatu hal yang accidentally rusak di digital, ternyata gue punya fisiknya dan kayak selamat. Oh gitu ya. Iya, itu gue dulu zaman gue kuliah tuh sering terjadi karena si kere numpang harddisk temen rusak apalagi banyak file-file gue yang lu pasti ngerasain deh. Iya, lu pasti ngerasain deh kayak lu punya footage bagus, misalnya gambar bagus. Lu pasti selalu inget. Bener gak? Iya sih. Dan kalau hilang itu masih inget lu. Kayak Iya. anjing cu dulu gue punya gini gitu. Nah itu gue masih ada dan beberapa terselamatkan karena apa? Gue punya fisiknya, cetaknya gitu. Jadi kayak lebih safe kadang-kadang. Tapi hal yang paling membuat gue nyaman sih ya gue emang merasa itu romantis aja. Gue bisa sentuh gitu. Itu sih.
Iya sih, maksudnya kayak ya ada wujudnya, maksudnya kayak apa ya? Ya manusia ya kan, indera perasa. Iya, betul. Maksudnya kita Bener. ya butuh untuk menyentuh, bukan Iya. hanya menyentuh touchpad, gila. Nambahin value sih, nambahin value di indra. Iya. Jadi kayak aku pernah nih, aku berbagi cerita nih ke dia. Boleh. Kayak aku pernah tuh dulu ada di Surabaya itu ada namanya jurnalis competition, aku ikut jadi fotografer. Oh iya. Yoi. Anjing lu ikut gitu-gituan juga. Ikut cuy. Jadi kayak dulu itu Jawa Pos namanya. Indian bukan rally foto, beda. Bukan. Jadi kayak Yang nggak motret langsung di sana. Bukan. dulu relief foto juga pernah. Ngirim toh. Nah, jadi kayak waktu itu ini ceritanya gini. Waktu itu aku ya itu lomba foto, jadi kayak kok kamu tahu kompetisi DBL gak sih? Tahu. Ya, DBL di Surabaya kan dulu. Nah, terus Emang ya? iya Oh, ada di sebelum ke Jakarta Oh, iya. segala macam, Surabaya dulu. Tahun 2009 foto-foto tuh semuanya pakai tele ini, aku pakai kamera Pocket. Iya, gua kayak Nikon pernah cerita Coolpix itu. cu. Ya apaan nih jurnalis Nikon Coolpix kan kayak ya kacangan ya apa ini gitu, tapi Menang. enggak lah. Oh anjing. Tapi malah Gua kira ada. Gue ternyata gua menang kagak. Salah ya. tentang fisiknya, jadi Oh, kayak iya. itu udah gak menang, sedih, kemalingan pula kamera sama Kamera. laptop cuy. Oh. Ada maling masuk rumah, cek gitu. Untungnya udah kekumpul, kalau nggak kekumpul udah 500.000 buat sekolah. Hah? Iya cuy. Oh jadi dia kalau lu nggak kumpulin, lu denda. denda karena Jangan, merugikan mereka kan, karena kamu udah diikutin nih, udah masuk Oh, all access segala macem. gratis. Itu kayak pertanggungjawaban aja. Oh, iya. Lomba gratis sekolah gitu. Ah. Nah itu ya aku untungnya Kamu waktu print? itu kan masih print kan. Jadi kayak kalau kita ngumpulin foto, kita ngumpulin CD cuy, CD sama Print out. print outnya kayak 4R. gimana. Print outnya itu paling buat penjurian kali ya. Iya 4R. 4R benar. Iya. Nah 4R itu ada yang aku lebihin. Nah yang udah kekumpul, untuk udah kekumpul, aku lagi ngedit video tuh, edit video dokumentasi pas zaman SMA. Itu kan ada di meja tuh. Oh, Yang ini diambil foto sama apa? maling apa? Apa? Itu foto-foto ya udah aktivitas selama DBL itu. Terus itu ada foto-foto yang masih tersisa kayak fisiknya, jadi kayak Iya. laptop Ngerti. sama Semuanya kamera itu kan kemalingan keambil. semua itu, tapi masih ada fisiknya kayak Selamat. wah selamat ya. Iya. Wah. Iya sih kadang-kadang gitu. Nah, tapi kadang-kadang ya nggak penting juga. Aku suka buku sih. Sebenarnya aku suka buku. Buku yang seperti apa tapi itu? Buku visual, buku art book. Artbook yang kayak gimana tuh? Kalau gua art. Itu nunjuk art book kayak gimana tuh? Oh iya, ya berikut insertnya. Art. Jadi gue nggak tahu sih kalau definisi, tapi gue tahu coffee table book. Sebenarnya buku yang ada buku yang ada di meja buat ngopi. Tololnya kayak gitu sebenarnya. Nggak kebanyakan bukunya. Adalah buku-buku yang isinya visual doang. Maksudnya buku santai gitu ya? Iya, gitu. Biasanya Nah, terus karena kalau di Kino di raknya tuh kalau nggak coffee table book di sana art book gitu, buku-buku seni. Sebenarnya isinya mayoritas visual gitu Kayak sih. infok gitu ya? Mungkin ya. Gue Tapi- sih nggak mau bilang itu art book. Cik. Oh kenapa tuh? Cik. Udah kan, tapi kan dia kan santai banget kan kayak. Iya, tapi akhirnya jadi menurutku jadi kayak overrated karena dia apa-apa ada foto artbook gitu kan, maksudnya kayak foto kinfolk gitu. Iya, Dulu iya. kan beberapa tahun belakangan kemarin sempet itu terus kan. Iya tuh. Ya, masa itu terus kan? Anak-anak ini dulu nih, Instagram. buku nih, baca buku. Ya. Baca telah jendela dunia, ya gak sih? Ya, kementus. Kementus tuh apa? Kementus tuh sok tahu. Oh. Iya, Kementus. sotoy gitu. Kalau sini Gus lu bagus deh di pojok gitu. Di pojok kan. Orangnya suka mau. Gak foto. Mojok di malam minggu. Gila. Ah, sambil moto nih. Iya kan? Berarti kamu anaknya foto banget ya? Lu deket Jim Morrison tuh kata lu. Jim ini dong. Jim Hendrik. Jim. Mana Jim Morrison? Salah mulu gua. Salah mulu gua di mata lu, Gus. Jim nge-gym ya. Jim Morrison. Lu main Vespa enggak sih enggak ya? Enggak lah. Oh, enggak tahu. Ada istilah nge-gym. Tapi kamu berarti lebih suka foto ya? Kalau mediummu dalam berkarya ya? Kamu karya foto aja kan? Enggak sih. Apa aja juga?
Tapi kayaknya perspektif gue jadi fotografi deh. Pengennya sih enggak, nulis juga gue. Soalnya kebanyakan ya foto-foto lu aja kayak maksudnya kayak Iya. yang ini pameran maksudnya. Nah, ini media jadi apa nih maksudnya? Ini Kalau yang lentikular. duit-duit ini apa? Lentikular. Lentikular. Jadi dia dua sisi kan. Lu udah tahu belum sih ini? Udah tahu. Iya, ini kan bisa digini-gini. Bisa bolak-balik. Begitu Kemarin ya. kalau digerakin bisa keluar ini ya. Persis. Ini sempet ribut gak sih? Enggak. Nah. Wah, bisa ribut tuh. Bego aja pada kagak ribut, goblok. Emang statementmu apa maksudnya? Kalau kenapa kamu bikin Simpel aja duit man. Apa tuh? Simpel aja duit tuh dua mata sisi, cuy. Dua mata apa? Dua mata sisi. Oh, dua mata pisau. Iya. Gitu. Dua mata sisi. Dua mata sisi. Tahu gak lu sisi? Umbel. Iya. Sisi. Kalau kata nyokap gue kalau ingat Corona. sama sisi dulu gitu. Maksudnya kayak ya bisa jadi apa aja kan gitu aja kan sebetulnya. Enggak dua, yang terpenting. Ya Maksudnya- bisa menyelamatkan lu, bisa juga membunuh lu. Bisa jadi setan, bisa jadi malaikat. Oh. Gitu. Bikin sendiri sedesain-desainnya semuanya. Enggak. Jadi yang ilustrasi gue collab sama teman gue. Itu gue ya collab sama teman gue. Tapi ide dasarnya dari gue cuma pengen bikin simpel. Itu apa Gus? Komik. Oh komik. Lagi nyala. Ide masuk pameran. Kamu ini bisa kok bisa ditawarin pameran dan orang-orang pameran mau ini kenapa? Itu pas pameran apa sih tadi? Sorry. Yang ini waktu itu Permata Bank. Ya dulu gue ikut adalah acara. Lu jadi panitia nggak ya? Udah masuk third eye belum lu ya? Udah. Yang acara Permata yang sebelumnya yang pertama Belum. belum ya? Masih kelas pagi sebagian. Iya. Iya, yang ngurus tuh si Otis. Kenal? Oh iya tahu aku. Fitrong. Bukan Fitrong. Fitri yang satu lagi. Dulu pokoknya gue ikut. Ada namanya fotografer Han gitulah. Caranya Permata, terus kayak ya udah setiap tahun jadi pameran waktu itu. Aduh, gak cuma foto doang ya maksudnya. Sebenarnya Maksudnya foto, pameran foto, cuman karena kuratornya anak art sih. Siapa tuh? Siapa? Bos lu. Jangan terbang. Tahu nih, pasti karyanya nggak mesti foto. Ya gue kasih kayak gini seneng lah dia tahu. bagus nih gitu. Gue sudah. Pokoknya tahun sebelumnya gue bikin buku tapi dari dompet. Udah lihat belum? Belum lagi. Ada tuh dalam. Malas ngambil ah. Ya udah ntar aja. Ntar main ke loteng aja kan, diajak ke loteng aja udah semua. Maksudnya ke loteng ini orang-orang umum boleh kesini gak sih? Boleh, tapi by appointment ya. Gitu ya. Instagramnya. @lotek__. Oke. Ya. Apalagi Prioritas yang datang perempuan muda. ya. Bahenol nggak? Enggak. Nggak. Sintal. Itu prioritas ya, bukan berarti cowok nggak boleh. Prioritas. Jadi kalau ada yang datang dua cowok sama cewek, Iya. ya pasti gue pilih. Kayak lowongan ya. Yoi. Kayak lowongan kan diutamakan wanita. Enggak lowongan. Bukan. Kayak ini, kayak di busway ada kursi prioritas. Oke. Prioritas tapi wanita. Yoi, Iya. gitu. Tuh, Sama ini- di sini juga nih ini. tempat tidur prioritas. Oh, iya. Prioritas wanita. Oh, ini yang bukan prioritas ya? Bukan. Ini orang biasa. Orang biasa. Kita-kita Rakyat, aja ya? rakyat. Lah gue di sini gimana? Nah. Anda wanita bukan? Bukan. Sini. Sekarang nih. Ayo Tapi seret karena aja, nggak ada- seret. Karena nggak ada wanita nggak apa-apa. Oh, nggak apa. Sini. Masih Nggak bisa. Lu kan kalau misalnya lagi naik di busway, kalau nggak ada ibu hamil, nggak ada orang tua, boleh iya, kan di boleh. situ? Oh iya. Masuk akal nih. Pola pikirnya Ini seniman bukan nih. Nggak tahu. anjing. Kenapa ya belakangan justru kalau dibilang seniman malah tersinggung anjing. Iya. Kenapa ya? Saya juga. Kenapa ya? Dulu kayak pengen banget gitu kayak Aku nggak pengen dari dulu. masa? Enggak. Enggak sih gue juga. Iya. Terjebak ini mas. Di ruang Lingkungan. nostalgia. Lingkungan. Oh, lingkungan. Iya. Seniman. Minus. Seniman. Lanjut. Mas. Oh. Nah, Lingkungan. seniman. Kenapa kamu kok gak seniman? Maksudnya seniman menurutmu tuh orang kayak Ulik apa? terus. Apa? Enggak apa. Seniman. Seniman tuh menurut gue kayak video ini. Wah. Langsung dimasukin video jancu. Iya. Janju. Tuh jancu. Nah, terus seniman kayak apa? Video ini tuh apa? Kenapa kayak seniman? Enggak, itu kayak Bisa apa berbuat ya? apa aja gitu orangnya seniman gitu. Mediumnya bebas. Enggak juga sih. Enggak. Tapi gua
gue percaya apapun di dunia ini tuh bisa dilihat dengan 3 perspektif. Apa tuh? Science sama science. Jadi bisa dilihat apapun pakai perspektif sains. 2 dari perspektif religi, agama. Nah ini ketiga nih yang menarik, ini yang bisa menyeimbangkan. Budaya. Art. Oh iya salah. Ya mungkin budaya masuknya di Religion and science. and science. Dan gue memilih di jalur art. Jadi memilih di jalur art ya. Betulan. Itu pemandangan apa tadi? Kita ini kayak gak Apapun. tidur tadi gak fokus ya. Apapun yang Gitu. ada di sini menurut gue bisa dilihat dengan 3 perspektif itu dan semua akan berbeda kalau dilihat dulu. Misal lu melihat buku atau melihat sebuah fenomena dilihat dari perspektif agama akan beda sama dilihat sama perspektif sains. Juga dilihat sama perspektif seni. Tapi menurut gua seni itu yang bisa jembatanin apapun, baik itu agama, baik itu sains. Gitu. Jadi pokoknya seni itu kayak ada di tengah-tengah menurut gua. Jadi kalau seniman-seniman tuh sebenarnya nggak masuk surga juga nggak masuk neraka. Kasian cu. Jadi ntar pas kiamat nih, pas kiamat ya kan, di apa malaikat yang menjaga apa pintu neraka? Malik. Israel ya? Malaikat neraka. Iya. Iya, Malik. Malik ya, bener nih gue lupa nih. Benar. Sama malaikat Malik tuh seniman-seniman kayak bentar, udah lu tunggu sini dulu ya gitu. Dulu tunggu sini udah. Suruh tunggu doang di situ. Masuk Masuk yang ngantri. enggak ya, yang lain mah ada yang masuk neraka masuk gitu, masuk surga masuk. Nah itu seniman tuh suruh nunggu doang gitu. Anjing Jadi kayak ini posisinya di tengah-tengah. Gue sebenarnya masuk mana sih gitu. udah pernah diperiksa suhu corona belum yang di pintu masuk tek gitu. Iya, Suhunya berapa? Pernah disuruh minggir enggak? Gak ada suhunya. Oh gitu. Iya ada. Emang ada yang pernah kayak gitu ada? Apanya? Ada yang pernah kayak gitu? Ada mas. Seriusan? Besok. Enggak, jadi gini. Itu orang kalau nggak boleh masuk, itu suhunya di atas 37 38. Iya. Nah, itu disuruh minggir dulu. Kali suhu kita tuh tinggi-tinggi kali ya kalau seniman-seniman gitu ya. Kayak diperiksa sama malaikat. Iya. Tunggu dulu, minggir dulu kayak gitu. Jadi kayak udah dilatih sama ini yang meriksa suhu corona 38 minggir gitu. Kita yang normal-normal aja udah. Kamu udah tentu nih neraka nih surga. Nih kalau orang itu kan kayak misalnya apa ya? Koruptor gitu lah. Ya udah pasti masuk neraka kan. Udah masuk neraka masuk gitu, jelas. Terus kayak misalnya orang baik lah gitu ya kan. Petani gitu. Ya udah masuk surga. Nah, ini seniman nih ya kan. Malaikat bingung nih masuk neraka kagak, masuk surga kagak. Suruh nunggu doang. Bajak sih gitu nunggu. Ini karyanya ada yang lihat ini kok memberi dampak buruk. Tapi kok ada yang bilang ini karya bagus banget sampai orangnya nangis. Ini mau dimasukin mana ya? Bingung. Rapat tuh malaikat sama Tuhan tuh. Masa dia sudah 1000 tahun suruh nunggu. Enggak, emang udah enggak ada tempatnya aja Udah udah diasingkan gitu kan terus. itu kayak lebih menderita deh daripada enggak masuk surga atau enggak masuk neraka ya. Udah ditarik dari dunia. Coba lu bayangin deh. Terus tahu ditutup, udah neraka ditutup, surga ditutup terus kayak Udah nih. udah. Ya. Ngapain ya? Udah tuh ruangan putih Ya semua. Allah, ini gimana nih nanya nih? Ya Allah. Udah nggak ada pengadilan. Bukan enggak ruangan itu juga enggak putih, enggak ada yang tahu juga tuh kayak gimana kayak masuk neraka, masuk surga juga. Ini nggak ada apa-apa gitu. Iya, Udah gimana nggak pakai nih? baju. Iya, Ya, gimana lah, nih? kayak gimana ya? Kasihan cuy itu Kayak- orang tuh. Ya berarti kita seniman ya orang-orang kreatif terus udah kreativitas aja itu kayak siksaan jadi ya. Iya. Sama aja masuk ke neraka dong. Enggak dong. Neraka akhirat. Iya bener sih. Itu lebih menderita berarti. Iya. Bisa sih. Kalau bisa neraka juga. kan disiksa udah ketahuan lah disiksa. Nah, Terus ntar lu mati. ketahuan dosanya apa Iya, gitu maksudnya mati, kita nggak boleh dihidup. melakukan apa. Mati apa. dihidupin lagi, disiksa lagi. Jelas gitu. Makan Jelas, daging udah busuk, jelas lu makan gua lagi siksa. berdaging busuk gitu ya. Terus di surga udah jelas juga. Di servis ini. Nah ini Bosen enggak, tuh. kita kayak diem doang aja. Tengah-tengah. Ngapain lu coba? Ya kan? Iya sih. Ayo. Bosen tuh kan ada dulu guruku pernah bilang di surga itu enak kamu mau makan tinggal manggil burungnya jatuh sendiri jadi ayam goreng gitu. Tuh, Burung iya. jadi ayam goreng. Iya dulu waktu SD tuh kita Iya cerita gitu kan. Iya, kalau gue bukan tentang surga neraka nih, gue inget banget ya namanya paratim. Hah? Paratim tuh guru olahraga gue dulu di SD. Gue inget banget dulu. Parah ini.
Paratim, namanya Ratim. Oh, Pak Pak Ratim. Ratim. Tak kira para itu para ini. Ratim. Sorry, maaf Pak Ratim ya. Terus gue inget nih yang masih gue inget ya sampai sekarang nih parah sih gue menurut gue. Dulu inget banget gue Pak Ratim ngomong gini. Kamu nih anak-anak tolol banget nih. Kamu nih ya pemerintah nu lagi nyiapin wajan besar banget. Tahu nggak buat apa? Buat orang-orang goblok kayak kalian. Nanti kalian dimasak kayak martabak. Besok kan gue belajar cu. Gara-gara kayak gitu. Tetep Itu SD. Tuh ditakut-takutin gitu cu. Jadi di otak gue mengimajinasikan emang udah disiapin cu. Oh, Sebego itu gue. emang bego. Tapi masa bisa kalian dulu. Enggak bener. Tapi lu ngerasa gitu gak sih? Iya. Guru, konyol. Guru Ju. Iya propaganda. Ini propaganda Iya. akhirat ya. Iya betul. Iya berarti seniman itu tidak bisa masukin surga atau neraka, tapi kayak kita punya kesimpulan baru nih. Iya. Di Siksaan tengah-tengah, mampus lu di Soalnya tengah. aku punya pikiran juga sama Bagus. Apa Ini tuh? gak tahu kamu setuju apa enggak. Apa? Kayak orang tuh kalau udah di akhirat, misalkan masuk surga ya, udah diputusin masuk surga, masuk neraka. Masuk surga itu kayak orang-orang itu kayak emang siksaan juga kayak gini. Misalkan dia sudah dikasih keenakan kayak burung turun, ini masak, makan. Terus apa buah pingin itu tinggal nyuruh doang. Itu bisa bosen sendiri gak sih? Iya. Kayak bosen sendiri Iya. kayak itu jadi siksaan gak sih? Iya. Yang di neraka Terus, juga siksaan iya. karena aduh makan ini terus gitu. Enggak di neraka juga jadi nggak siksaan malah. Orang udah terbiasa, lu udah biasa dibakar, Iya. ya lu nggak ngerasa kebakar lah. Nah. Iya kan? Iya kayak kita kayak misalkan ini kita lihat kamu kan sering hunting foto di kan street fotografi kan kamu ya denger nih ya bukan denger ya Gak gue kebayangin. Jadi serba salah cu. jadi serba salah kan Yang kedewasaan Tahun ini. kemudian. ya. Wah, semua bakar. Yang paling pingin masuk neraka Bakar tahu dah. nggak siapa BDSM tuh orang BDSM tambah aduh yang keras aduh yang keras tas ini kok orang Makan nanah. tawa Terus dicolok dari nembus ke mulut. langsung kesukaan dia Cegoblok. Oi, Dipecut ya kan. tas gitu tambah lagi tas aduh setannya males Manusia juga suka siksaan, Bu. iya Siksaan dunia. iya dunia ini adalah neraka dunia Enggak buatku dunia ini surga dunia. nah gitu Ini keren nih. ini keren ini. Kenapa surga dunia jelaskan kepada masyarakat maju dikit Jos. maju dikit nah. Ya enggak lah, gue selalu pengen menilai sesuatu dari sisi yang Tapi positif ya iya, sisi positif, sisi slow gitu. Kadang-kadang itu tapi jadi buruk juga, soalnya yang buruk-buruk gue simpen sendiri. Iya kan? Jadi ini jadi apa? Penyakit lagi ya. Sudah salah. Tapi sejauh ini gue suka gitu sih kayak. Ya udahlah lihat dari sisi positifnya aja dulu. jawab kamu emang kenapa kok bisa menemukan surga dunia maksudnya kayak menganggap dunia ini surga gitu loh kenapa Bukan menganggap dunia ini surga, tapi ya menemukan keindahan-keindahan aja di dunia gitu maksudnya. Jika surga dan neraka tak pernah ada. ini dia Ahmad Kardon Tapi lu pasti nggak tahu kan kalau gue udah nyiapin kejutan buat lu. apa itu Itu panggilkan. wah dia makin tepuk tangan dulu dong Tepuk tangan dong. Kita kembali yang satu ini. Kita lihat di sana. karena Ilyas Karena Ilyas seseorang Doraemon dari ini batu. batuk juga enak tuh dia nggak batuk apa ya Enggak ada yang ngomong gitu. iya kalau di belakang panggung ya gitu gitu tersiksa ya itu berarti dia neraka dunia juga kalau misalkan dia ternyata cuma dibuat-buat Iya. nah soalnya di belakang bagus coba kayak Afgan Kayak Afgan lah standar bagusnya. cinta dia sambil ngomong terima kasih Di dalam sepiku. Afgan number one confession Terima kasih cinta. Terima kasih cinta untuk celananya. Dia waktu ulang tahun dikasih celana. Iya. Jadi dia nyanyi Sama itu. Tuhan. Ini sama pacarnya. Sama pacarnya. Jadi, Sama untuk pacarnya. celananya gitu. Gitu.
Karena ada lagu lain tragedi tali kutang ya, ini positifnya. Celananya. 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 Celana sama tahu. Tahu. Paranas. Bir corona. Jadi begitu. Inilah BTS nih emang ngomongnya kemana-mana nggak Bagus. Bagus. Ada durasinya nggak tadi? Nggak ada. Mau 1 jam mau 2 aja. Ntar dipotong-potong. Iya mau ketiduran kerekam juga nggak apa-apa ya. Menarik. Orang nggak bosan nggak berdua. Durasi, lucu ada durasi. 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 Tak durasi. Kenapa kodok? Gue kayak tentara anjing baru ditanyain. Kenapa kodok? Ayo, jawab kamu ya. Untuk itu apa? Kodok adalah Naruto. Untuk mengambil spiritnya kodok yang bisa hidup di 2 alam. Kayak kita kayak gua lah. Seniman gak jelas harus bisa hidup di dunia industri dan dunia seni juga. Wah, gitu. Itu sejak kapan kodok? Satu Baru, pertanyaan kalau terakhir. kodok baru. Paling berapa 2 tahun lah. Jadi menyadari sejak ini ya kerja di industri. Iya, bener tuh. Kayak gue jarang emang kerja di industri yang 9 to 5 gitu, Senin sampai Jumat gitu, jarang. Nangis dong. Lihatlah dan bukalah mata hatiku. Lu tahu itu nggak, Bu? Gak tahu lagi. Itu, Bu, acara-acara yang di RCTI. Apa? Acara-acara yang di RCTI. Ya aku taunya ini. Kok risalah Semoga hati. Apa itu yang mempertemukan Tuhan orang dengan berikan. orang yang hilang itu? Enggak nih, yang ini kayaknya, yang iklan-iklan kirimkan donasi Anda ke nomor rekening ini, bibir swing gitu. Tadi lu nanya ini kan, belum dijawab. Ya, ini nih karya yang kayak tengkorak nih. Ini karya kamu menggolongkan ini karya apa bukan? Enggak, itu self portrait. Gue pengen ngumpulin self portrait gue. Oh, mind blowing langsung boom gitu aku. Mau ngumpulin self portrait gue, tapi maksudnya orang-orang yang motret gue gitu ya. Ini kayak foto ini tuh itu baru gue temukan tuh. Ini yang atas ini. Bukan. Hah? Itu tuh yang kecil. Foto ini nih foto gue SD. Buset, yang mana? Foto gue SD. Set. Tuh yang Oh, transparan. ini. Iya. Oh, yang atas ini ya? Ya. Oke. Jadi itu Itu print di mana itu? Print di apa itu medianya? itu di plastik transparan. Oh. Mika. Iya di Mika tuh kayak yang logo loteng itu. Logo loteng di luar tuh ya. Iya, ini juga sama. Mana sih? Itu tuh di lampu. Oh iya bener juga ya tadi yang aku shoot sendiri. Lupa. Nah itu, gue nggak tahu siapa yang motret, tapi buat gue tuh foto keren. Kenapa tuh? Jadi itu kan Paling sebenarnya, dekat ya? iya, coba deh. Paling dekat. Itu kan sebenarnya pas foto bu, gua SD, ya kan? Oh iya, nanti kan di crop Di crop segitu doang kan, jadi dicetaknya segitu doang. Nah ternyata itu ada background sama ada tangannya tuh. Motonya full ya kan. Iya. Nah kalau gue keren sama komposisi itu ya semua. Dicari fotografernya full juga itu. Iya makanya lu bayangin serinya ada berapa sekolah tuh ya kan. Iya. Keren tuh. Terus gue punya lagi yang abang gue backgroundnya lagi dipegang. Nah, Background merah, jadi Dipegang dia pas foto tangan. merah. Iya tangan gitu cuy pakai kain. Di belakangnya ada kan keren cuy. iya sih jadi keren sih kayak ini semuanya tuh ada. Gak tau ini pengertian gue aja, maksudnya kayak iya pas foto ya kayak gini aja gitu loh. Belakangnya udah sekolah biasa. Dan itu kan diganti-ganti tuh kayak tulisan ceplok-ceplok gitu. Nah, Iya. dipasangin doang. Pasang. Terus ada kodenya. Canggih juga. Jadi kayak dia buat pokoknya kode lah. Nah, Nah gitu, terus itu, terus ini nih ronsen. Nah ini ronsen sebenarnya gue nggak kenapa-napa. self-portrait. Tapi gue ronsen, Ah, kan mahal ya? iya. Mahal kan? Gak tahu berapa emangnya. Mahal pasti umur tuh berapa? Gue juga nggak tahu sih. Lupa lagi. Rosin tuh ada penyakit aja. Iya. Ya gue cuma pengen ngeliat hidup ini indah cuy gitu kayak. Buat gue orang yang society itu aneh aja sih. Gitu loh. Ya nggak aneh sih. Ya aneh karena emang ada pengalaman sesuatu. Iya. Nah, kayak itu normal. Jadi itu kalau kita melihat dari ini lagi-lagi nih, gue sering buat berpikir kayak gini. Itu pasti kesalahan kita yang tidak bisa merangkul gitu ya. Atau ada yang salah dengan kita gitu ya. Harusnya itu nggak terjadi sih. Sama orang itu gitu loh. Ya gitu. Jadi kayak
Intinya kamu sudah mencari juga ya, Iya sih sebenarnya. dunia adalah mencari. Iya, dan itu nggak pernah berhenti sih menurut gue. Dan sejauh ini cara mungkin agar hidup gue ngerasa mudah gitu, ya dengan menganggap bahwa dunia ini indah gitu loh. Dunia ini nggak indah. Bahkan gue sekarang tuh lagi sering sendiri pun indah juga ya ternyata ya. Kadang-kadang gue tuh sedih bukan karena gue sedih, ternyata emang gue yang pengen sedih gitu kadang-kadang gitu. Ya pingin-pinginan aja ya udah. Iya gitu. Tapi ya udah kayak kamu nggak ini menikmati sedih atau emang pengen segera keluar gitu? Menikmati kalau gue kadang-kadang. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Kayak nggak tahu, gue kayak pandai deh dalam hal-hal kayak gitu, menikmati. Oh, kesendirian gitu. Bukan menikmati segala sesuatu, gue kayak terlahir kayak gitu deh, pandai menikmati apapun. Jadi kayak ya udahlah kalau emang ini terjadi ini ya wes, Iya gitu. iya, kadang-kadang gue kayak gitu loh. Iya, Ibaratnya kamu sadar kalau itu adalah sebuah kegiatan mencari juga ya. ya itu juga gue sadar. Apa ya? Mungkin wujudnya rasa syukur ya, kayak gue bisa bersyukur di segala kondisi. Iya. Ini kayaknya bekal dari orang tua gue juga deh. Gue selalu ingat kata-kata nyokap gue tuh tentang syukur. Karena gue ingat waktu kecil tuh gue kayak bukan orang yang jarang bersyukur deh. Ngeluh mulu gue. Ngeluh, selalu iri sama tetangga, selalu iri sama saudara. Dan keluarga gue bukan dari keluarga yang Berada. iya yang wah pokoknya cheating terus lah. Maksudnya kayak bisa Ada lah ya. kok gini bisa kan gitu gini. Bisa lah ya. Maksudnya kayak berusaha terus kan. Iya dan akhirnya terbentuk mental gue di dewasa itu kayak gitu, kayak bisa kok gue gitu. Bisa gue menemukan kebahagiaan dengan cara intinya person sih, orangnya dan how-nya gimana gitu. Kalau hubungannya sama tadi foto motret, nggak cuma street fotografi, apa aja yang selama ini gue lakukan juga dalam motret. Kalau gue justru banyak pengalaman gue memotret yang membuat gue justru juga lebih bersyukur sih. Ya itu kayak gitu loh. Jadi kayak fotografi udah jadi apa ya? Udah jadi guru kehidupan gue. Termasuk sebagai guru. Oh, mau ngapain? Guru adalah Fotografi adalah guru kehidupanku. Wait. Gila. Keren. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang gue dapat lewat fotografi, jembatannya fotografi, pengalamannya juga pengalaman fotografi. Kadang-kadang gue merasa gini loh, ada satu hal yang misalnya itu berat banget dan mungkin nggak bisa gue pikul, tapi gue bisa merasakannya lewat fotografi. Dan itu jadi pembelajaran buat gue, untuk gue jadi lebih bersyukur kayak gitu. Contoh kayak waktu gue yang Project Loving itu yang sama orang-orang UNH kayak yang tahun 2012. iya yang kedua ya berarti. Iya. Itu gue kayak ngerasa fuck man gitu, lu baru kerja kayak gini aja kadang-kadang suka ngeluh apa gitu-gitu. Ini nyet beban hidupnya gila, ada yang jadi PSK. Setelah saya tahu kenapa emang nggak ada jalan lain jadi PSK, ya nggak ada. Ternyata memang kayak coba lu kalau tahu kondisi gue kayak gini, wah gila sih, kayak gue ngerasa wah gila ini kayak. Dan itu kalau ngeliat fotografi gue nggak akan sadar, nggak akan tahu kayak flow-nya Tuhan gitu loh ya. Ini lu liat fotografi taunya gitu. Makanya gue bilang fotografi ya guru kehidupan gue. Ya dulu aku juga pikir gitu, kayak ya aku dari sekolah Islam kan, maksudnya kayak apa ya, maksudnya kayak sekolah yang ya kalau panggilan sekolahku dulu itu kayak sekolah pesantren kota gitu. Jadi kamu nggak tinggal di situ. Nah ini adalah ada suatu beberapa pelajaran agama yang dimana kebanyakan saya selalu bilang kayak intinya adalah kamu jangan jadi itu apa ya, PSK itu sesuatu profesi yang buruk lah, gini kayak nggak ada jalan lain gitu loh. Kenapa sih orang-orang ini nggak gini aja, nggak gitu aja? Terus aku lama mikir ya juga ya, kayak kalau semakin kita turun ya, karena kita ada pendorongnya itu berupa kamera kan, kalau kita kan kamera kita turun ke mana gitu buat mengabadikan, nggak sekedar mengabadikan juga kayak kenapa sih ada ini, kita akhirnya jadi bertanya-tanya. Iya, terlibat secara emosional banyak hal sih. Terus kenapa masih suka? Ya aku video sih, maksudnya kayak
kadang-kadang foto juga tapi bikin iya ini kenapa begini kok bisa kayak gini ya. Iya, Nah, disiplin. akhirnya kita memperhatikan, kamu juga pasti memperhatikan detail kecil atau gimana kan, terus bertanya gitu. Gitu. Ya gitu. Video gak tertarik kamu? Tertarik banget. Justru gue merasa Sorry. jati diri gue tuh adalah seorang director. Ah. Dan gue yakin suatu saat gue akan kembali ke sana. Ini kayak fotografi jadi perjalanan gue yang panjang juga aja. Tapi gue kayaknya nggak tahu ya. Tapi masih nggak tahu. Tapi feeling gue akhir karir gue adalah director deh. Kayaknya. Amin. Kayaknya. Director, iyalah. Jadilah. Director apa tapi nanti bikin apa? Kayak video nanti. Nggak tahu. Makanya gue kayak Belum ada gambaran apa. belum ada gambaran. Tapi yang pasti gue sangat suka dengan. Gue selalu memulai apapun dari yang dekat dengan diri gue. Jadi bisa jadi gue akan sangat picky dalam membuat karya ya karena itu harus gue banget. Itu sih. Picky, pemilih sih. Ngopi kali ya? Boleh juga. Itu tadi air panasnya udah gue ambil anjir. Jadi Zul ini ya orang yang tak kenal waktu ya dia itu pasti kayak itu kayak melting pot orang-orang yang aneh-aneh lah. Kayak Tiba-tiba gua kayak sama Abu ternyata referensinya sama semua bangsat. iya, Fluxtube juga kan. Tahu semua cuy. Tahu semua. Gue nyetel di third eye nggak ada yang nyambung ini panas dalam cuk. Tahu Aku setel panas semua. dalam ada lu dateng langsung kayak wah ini setelin ini aja nih. Apa itu segitiga merah marun gitu. Apalagi belajar berhitung, apalagi Jen gitu. Gila. Terus apa Lagi ya, Bro? ngomong apa gitu. Oh ternyata video Fluxtube disambungin sama ini terus. Ya udah, sampai jumpa di BTS berikutnya. Salam ILC. Kita rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Oh iya deh, kita rehat sejenak.